Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan, NPM saya 193510476. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminal Ubuntu Linux yang saya pelajari dalam mata kuliah praktikum sistem operasi pada semester 3 ini. Oke, lanjut saja. Untuk masuk ke dalam terminal Ubuntu itu sendiri, kamu tinggal mengklik application, aksesoris, dan terminal. Di sini sudah tertampil tampilan dari terminal Ubuntu. Nah, namun sini kita baru saja masuk sebagai user biasa, yang dimana dalam mode user biasa terdapat fungsi-fungsi yang terkunci dibandingkan dengan mode super user. Oleh karena itu, disarankan untuk kita apabila ingin mengakses sebuah terminal Ubuntu, kita harus masuk sebagai mode super user. Dan untuk masuk ke dalam mode super user, kita tinggal mengetikkan fungsi sudo su. Apabila sebuah Linux Ubuntu kalian terdapat password, kalian harus menginputkannya terlebih dahulu. Nah, apabila kalian sudah menginputkan passwordnya dengan benar, sini akan tertampil root Rihan. Nah, berarti dengan tanda ini berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam mode super user. Selanjutnya kita akan mengecek sebuah direktori yang kita punya. Untuk mengecek sebuah direktori yang kita punya, kita menggunakan sintaks ls. Nah, di sini akan tertampil beberapa direktori yang kita punya. Yang dimana sebuah folder itu ditandai dengan warna biru, dan sebuah file ditandai dengan warna putih. Misalkan quiz Linux ini sebuah folder, dan examples.desktop ini adalah sebuah file. Selanjutnya tentang folder. Untuk membuat folder, kita menggunakan sintaks mkdir spasi nama folder yang ingin kita buat. Misalkan nama foldernya tugas besar. Enter. Kita cek kembali dengan ls. Nah, sini sudah tertampil bahwa tugas besar folder tugas besar sudah terbuat. Dan untuk masuk ke dalam folder yang kita buat tadi, kita menggunakan fungsi cd spasi nama folder yang ingin kita masuki. Misalkan cd spasi tugas besar. Enterkan saja. Nah, sini kita sudah berhasil masuk ke dalam file tugas besar. Untuk membuat sebuah folder sekaligus, kita bisa menggunakan fungsi mkd seperti sebelumnya, spasi nama folder 1, folder 2, dan folder seterusnya. Misalkan folder 1, folder 2, kita cek kembali ls. Nah, di dalam folder tugas besar ini kita telah membuat beberapa folder yang dimana ada folder 1, folder 2, dan folder 3. Apabila kita ingin mengubah nama sebuah folder, kita bisa menggunakan fungsi mv. Spasi nama folder lama, spasi nama folder baru. Folder 1 ini adalah folder lama, dan misalkan Muhammad Rihan ini adalah nama folder baru. Kita enter saja dan kita cek kembali menggunakan ls. Nah, folder 1 tadi sudah tergantikan oleh nama folder yang baru yang bernama Muhammad Rihan. Nah, apabila kita ingin menghapus folder, kita bisa menggunakan fungsi rmdir, remove directory. Spasi nama folder yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus folder 2 dan folder 3. Enter saja, kita cek kembali ls. Nah, folder 2 dan folder 3 sudah terhapus. Tinggal folder Muhammad Rihan. Selanjutnya tentang file. Nah, kita masuk dulu ke dalam folder Muhammad Rihan.
kita sudah berhasil masuk ke dalam folder Muhammad Rehan. Untuk file, apabila kita ingin membuat suatu file, kita menggunakan fungsi touch. Spasi nama file yang kita buat, misalkan 1.txt. Kita cek ls. Nah, 1.txt telah berhasil terbuat. Apabila kita ingin membuat file sekaligus, bisa dengan menggunakan seperti ini. Kita cek kembali dengan ls. Nah, 1.txt, 2.txt, dan 3.txt berhasil terbuat. Nah, apabila kita ingin mengubah sebuah nama file, kita bisa menggunakan fungsi mv nama file lama, misalkan yang kita mengubah 1.txt, spasi nama file baru, misalkan 9351046.txt. Kita cek kembali dengan ls. File 1.txt sudah berganti nama dengan nama 193510476.txt. Nah, apabila kita ingin menghapus sebuah file, kita bisa menggunakan fungsi remove. Spasi nama file yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus 2.txt dan 3.txt. Enterkan saja. Kita cek kembali dengan ls. Nah, file 2.txt dan 3.txt sudah berhasil terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba menginputkan sebuah data ke dalam sebuah file. Untuk menginputkan sebuah data ke dalam sebuah file, kita menggunakan fungsi echo seperti ini. Echo spasi nama data yang kita inputkan dan harus diapit oleh 2 ketik ya, tanda 2 ketik. Misalkan datanya halo, nama saya Rehan. Jangan lupa, habis itu kita file tujuan yang ingin kita masuki data halo nama saya Rehan ini menggunakan panah 2. Itu nama file yang ingin kita buat. Misalkan di dalam 193510476.txt. Nah, untuk mengecek data yang kita inputkan tadi, kita menggunakan fungsi more, yang dimana more spasi nama file yang ingin kita cek. Nah, akan tertampil seperti ini. Halo, nama saya Muhammad, nama saya Rehan. Misalkan kita ingin mengedit sebuah data yang telah kita inputkan tadi. Nah, cara untuk mengedit sebuah data yang telah kita inputkan tadi, kita tinggal menggunakan fungsi nano. Misalkan kita ingin mengedit data yang terdapat dalam 193510476.txt. Ya, caranya seperti berikut. Nano 935104776.txt, enter. Nah, sini kita sudah masuk dalam mode pengeditan. Ini sama seperti dengan Notepad yang terdapat dalam Windows. Misalkan kita ingin mengganti ketypoan ini ya. Apabila kita sudah ingin meng-save-nya, kita tinggal mengecek panah Ctrl X. Nah, ini ada tampilan save modified. Untuk meng-save-nya, kita tinggal pencet Y. Habis itu tinggal enter. Nah, selesai. Untuk mengecek perubahan tadi seperti sebelumnya, more 193510476.txt. Nah, halo nama saya Muhammad Rehan.
sudah terganti data yang telah kita inputkan tadi. Oh ya, untuk kembali ke dalam folder-folder sebelumnya, kita bisa menggunakan cd spasi titik ini kita untuk kembali kepada satu folder sebelumnya. Kan misalkan nih, ke dalam folder Muhammad Rihan. Nah, nanti kita akan kembali ke dalam folder tugas besar. Nah, kita sudah kembali ke dalam folder tugas besar. Misalkan nih, kita ingin mengcopy sebuah file ke dalam file lainnya gitu. Misalkan ya, kita masuk kembali ke dalam Muhammad Rihan. Nah, misalkan kita ingin memindahkan 193510476 ini ke dalam folder copy misalkan. Cara untuk memindahkan folder tersebut, kita menggunakan fungsi cp. Misalkan cp spasi nama file yang ingin di copy spasi nama tujuan. Misalkan nama file yang kita copy adalah 193510476.txt spasi tujuan file yang ingin kita copy. Misalkan kita ingin mengcopy ke dalam file copy ini. Nah, kan file copy ini berarti di home, berada pada home, garis miring berada dalam Rihan, garis miring lagi berada pada dalam tugas besar, garis miring lagi terdapat dalam Muhammad Rihan, garis miring lagi foldernya copy. Kita cek kembali apakah ada yang typo, home Rihan tugas besar mulai. Nah, saya coba enter kan. Nah, kita masuk dalam file copy tadi. Kita sudah masuk dalam file copy tadi, kita cek menggunakan ls apakah file sebelumnya sudah copy atau belum. Kita cek kembali. Nah, file 193510476.txt ini sudah tercopy ke dalam file copy ini. Misalkan kita ingin mengcopy sebuah folder, kita kembali dulu. Misalkan kita mengcopy folder cp ini ke dalam copy. Untuk fungsinya kita menggunakan cp min a spasi nama folder yang ingin kita copy spasi nama directory tujuan. Misalkan nama foldernya spasi direktorinya. Kita enterkan saja. Kita masuk ke dalam folder copy. Nah, apabila kita sudah masuk dalam folder copy, kita cek kembali direktorinya. Nah, folder cp ini setelah berhasil tercopy ke dalam folder copy ini. Untuk selanjutnya, kita akan mengecek
hak akses dari sebuah file. Hak akses ini sendiri adalah sebuah aturan untuk setiap file yang mendefinisikan siapa saja yang dapat mengakses sebuah file tersebut. Untuk misalkan nih, kita kembali dulu ke dalam misalkan di dalam file copy ini kan terdapat file 193510476.txt dan folder cpy. Misalkan kita ingin mengecek hak akses apa aja yang terdapat dalam 193510476.txt ini dan folder cpy. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan fungsi chmod bukan chmod, ls min l. Nah, ini akan tertampil nih hak akses apa saja yang bisa mengakses 193510476.txt dan folder .cpy. Perlu kita ketahui R di sini adalah read. Jadi kita hanya bisa membaca file tersebut, dan W ini adalah write. Jadi kita hanya bisa menulis di dalam file atau folder tersebut. Dan X di sini adalah execute. Jadi kita hanya bisa mengexecute atau menjalankan file tersebut. Terdapat perbedaan antara file dan folder, dimana kalau file depannya tidak ada, strip hanya strip, kalau folder depannya akan ditandai dengan huruf D. Dan kita ketahui juga di dalam hak akses ini terdapat keterangan di mana 3 digit awal ini untuk user, 3 digit selanjutnya ini untuk group, dan 3 digit selanjutnya untuk other. Misalkan kita ingin mengurangi hak akses dari 193510476. Misalkan untuk usernya hanya bisa R saja, nggak bisa write. Jadi kita ingin menghapus hak akses write pada user dalam file 193510476.txt. Caranya menggunakan chmod. Kita ingin menghapus usernya, berarti u min w. Habis itu spasi nama filenya. Nah, kita cek kembali ls min l untuk mengecek apakah ls min l ini untuk mengecek hak akses dari sebuah file atau folder. Nah, ini sudah terhapus dalam hak akses folder file 193510476. Hak akses write pada usernya sudah terhapus. Jadi usernya hanya bisa nge-read saja, tidak bisa nge-write. Sama seperti folder, misalkan kita ingin menghapus hak akses read untuk user, untuk group, dan untuk other secara sekaligus, bisa menggunakan chmod. Misalkan ini kita ingin menghapus user dan menghapus hak akses read-nya, min r, menghapus akses dari grup read-nya, g min r, menghapus hak akses dari other, menghapus hak akses read untuk other, min r, spasi nama foldernya. Kita enter saja. Kita tinggal ls min l untuk mengeceknya. Nah, hak akses read dari user, group, dan other sudah terhapus. Jadi tinggal untuk usernya hanya bisa nge-write dan execute, dan untuk grupnya hanya bisa meng-execute, dan ordernya hanya bisa untuk meng-execute. Yang tadi itu
hak akses secara simbolis. Sekarang saya akan mencoba hak akses secara numbering. Untuk hak akses secara numbering ini berbeda seperti simbolis, dimana kalau numbering itu untuk hak akses read ditandai dengan angka 4, untuk hak akses write ditandai dengan angka 2, dan hak akses untuk execute ditandai dengan angka 1 atau jumlah 1. Nah, untuk kita lanjut saja ke contohnya ya. Misalkan kita ingin menambahkan ingin di user itu terdapat read dan write, terus di grup itu terdapat read, write, dan execute, dan untuk order terdapat hanya write. Misalkan nih ya, misalkan chmod 676 672 spasi nama ininya, nama file yang ingin kita ubah. Kita cek kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara detail. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Awalnya kan hanya untuk grup itu hanya untuk read, user hanya read, grup hanya read, dan order hanya read. Ini saya mengubahnya 672. 672 di sini maksudnya 6 ini untuk user, 7 ini untuk grup, dan 2 ini untuk others. Nah, apabila saya menginputkan 672 ini ke dalam file ini, maka akan terganti seperti ini. Nah, 6 di sini kan tadi R-nya 4 dan W itu 2. Jadi 4 tambah 2 kan 6 nih. Makanya 6 sini hanya bisa untuk R dan W saja. X-nya tidak, karena kan tidak memenuhi dari angka 6. Jadi 6 sini hanya untuk R dan W saja. X-nya tidak dapat. Dan selanjutnya 7 ini untuk grup, dimana R, W, dan X tertampil. Nah, kan R tadi 4, W itu 2, dan X itu 1. Kalau dijumlahkan, hasilnya RWX ini berhasil 7. Nah, jadi apabila saya menginputkan 7, akan tertampil R, W, dan X. Dan untuk other, mengapa hanya tertampil W saja? Di sini kan 2. 2 ini hanya untuk untuk write saja. Jadi hanya write saja yang tertampil. Read sama execute itu tampilkannya karena hanya 2 sini. 2 di sini hanya untuk write saja. Itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.